Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dewi Maharani dari kelas Manajemen Reguler Sumber Daya Manusia semester 5 di Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin menjelaskan sedikit materi tentang pesan-pesan persuasif. Nah, langsung saja yang pertama itu pesan persuasif adalah sebagai suatu usaha mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu perencanaan persuasif itu apa? Menentukan pada suatu upaya untuk merencanakan penulisan pesan-pesan bisnis secara persuasif dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi bisnis. Pesan-pesan rutin, pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan analisis audiens kita sendiri, yaitu mempertimbangkan perbedaan budaya dan memilih pendekatan direct atau indirect. Akan tetapi di samping mengkomunikasikan ide dan alasan kita itu, pesan-pesan persuasif juga berguna untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu. Pertama, analisis audiens. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang akan merespon setiap pesan yang disampaikan secara berbeda pula. Untuk menyampaikan pesan persuasif terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan niat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens kita itu kemudian itu disusun suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Melalui analisis yang tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Lalu mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Hal ini meningkatkan bahwa cara memberikan persuasif untuk budaya yang berbeda pula. Sebagai contoh di Swedia, audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis, sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktis. Lalu yang ketiga itu ada memilih pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, kita perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang kita sampaikan. Akan tetapi, jika audiens kita objektif atau jika kita tahu bahwa mereka lebih suka mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Lalu ada mengembangkan pesan-pesan persuasif. Nah, di dalamnya itu yang pertama ada menetapkan kredibilitas. Kredibilitas kita ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan kita. Kalau kredibilitas kita dihadapi audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita harus dapat mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Kredibilitas kita adalah kapasitas kita untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas kita. Lalu yang kedua itu ada kerangka argumentasi. Ketika kita telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, kita telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional, ada attention, interest, desire, dan action. Nah, yang pertama ada attention atau perhatian. Pada fase ini kita harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk kita sampaikan. Lalu ada interest atau minat. Kita menjelaskan relevansi pesan-pesan kita dengan audiens. Kembangkan pertanyaan yang telah kita sampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuannya ialah bagaimana audiens kita mampu berpikir. Lalu ada desire atau hasrat. Pada fase ini kita membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana yang dilakukan dapat diberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide kita atau gagasan kita sangat kompleks, cobalah mengimplementasikannya. Lalu ada action atau tindakan.
Pada fase ini, kita menyarankan tindakan spesifikasi yang kita inginkan terhadap audiens kita. Selanjutnya perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Lalu di pengembangan pesan persuasif yang ketiga itu memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logika evals dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Nah, yang pertama itu pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Lalu ada pemikat logika. Kita dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat pengaduan atau klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika kita memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini, yaitu ada analogi atau alasan dengan bukti-bukti spesifik untuk kesimpulan yang spesifik, lalu induksi, bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum, dan deduksi, alasan yang bersifat umum. Lalu selanjutnya ada pertimbangan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tunjukkan suatu perhatian pada mereka dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya itu mengenai menulis permintaan persuasif. Dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Nah, yang pertama itu permintaan persuasif untuk tindakan. Jika sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya gunakanlah perencanaan organisasional untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif kita. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian para pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Selanjutnya dengan pertengahan kalimat, gunakan yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya kita ketahui tentang situasi yang kita harapkan dengan fakta yang ada. Apabila kita sudah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan yang kita inginkan sampaikan relevan dan dengan pembaca, akhiri tulisan kita dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Lalu yang kedua itu permintaan dengan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada situasi surat keluhan atau complaint letters, tujuan kita adalah untuk melakukan persuasi pada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pesan-pesan rutin, namun demikian kita juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik. Di dalam pesan persuasif itu ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama itu ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Pertama, dalam melakukan perencanaan pesan penjualan itu, lakukan analisis yang berkaitan dengan produk dengan menggunakan data produk yang kita kumpulkan. Kita dapat membentuk citra tentang produk yang kita ingin jual. Ketika kita ingin melakukan pesan-pesan persuasif, fokuskan pada apa poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat konsumen. Sebagai contoh, bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan seringkali menjadi perhatian bagi audiens. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan membuat kita dapat menyampaikan pesan-pesan secara efektif, membantu kita memilih pembendaharaan kata yang tepat. Lalu yang kedua ini ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan bisnis. Kebanyakan surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Nah, di dalamnya ada yang A, menarik perhatian.
Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian audiens adalah dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Lalu yang B, membangun minat. Kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing kita, apa yang membedakan kita dengan produk pesaing. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu kita dalam memilih titik penjualan utama ketika membangun pesan-pesan penjualan kita. Membangun minat audiens kita juga dapat dilakukan dengan menempatkan titik penjualan utama dan dalam paragraf awal. Yang C, meningkatkan hasrat. Untuk meningkatkan hasrat audiens kita dapat menggunakan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagian yang lebih menarik. Hal itu merupakan sesuatu yang akan ditindaklanjuti. Kemudian hal yang perlu juga dapat perhatian adalah bahwa dalam menjelaskan manfaat suatu produk atau jasa kepada pembaca cukup garis besarnya saja dan tidak perlu terlalu rinci. Penulisan surat penjualan yang baik diupayakan agar singkat dan sederhana dan jelas. Lalu yang D, memotivasi tindakan. Setelah kita mampu menumbuhkan minat dan hasrat membaca, langkah berikutnya adalah bagaimana kita mampu memotivasi tindakan bagi para pembaca. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada para pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Cobalah melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan dengan segera. Yakinkan mereka bahwa apa yang diharapkan oleh pembaca dapat kita penuhi dengan segera, seperti pengiriman produk dan jasa yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat, cepat pengirimannya dan memuaskan pelayanannya. Lalu ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Kebanyakan teknik yang dilakukan dalam menulis surat permohonan dana itu, selama teknik yang kita gunakan tepat sejalan dengan audiens, tujuan dan organisasi kita, suatu hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa kita perlu meyakinkan kepada pembaca betapa penting dan mulianya orang yang akan memberikan bantuan dana atau donasi bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Sebelum menulis surat permohonan dana tersebut, sebaiknya perlu disiapkan dengan baik dengan cara memahami siapa pembaca kita, apa bahasa yang digunakan, apa manfaat dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan spesifikasi kita. Lalu yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang akan kita sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang kita butuhkan. Dan yang terakhir atau yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.